Baiklah, hari ini saya memang akan bicara tentang kesehatan mata, terutama air mata. Tadi pagi Pak Hasan subuh-subuh memotret matanya yang merah dan bertanya, ini mata saya kering atau enggak ya Bu? Oh, bukan Pak, itu infeksi. Kalau mata kering akan saya ceritakan sekarang ini. Oke, izinkanlah saya share screen ya Mbak Susi. Oke, Siap, Bunda. oke. Sudah bisa belum kok? Sudah bisa Bu Enang, silakan Bu. Oke, silahkan. Oke ya. Nah, jadi saya akan menceritakan tentang air mata. Nah, ini diawali dengan ini ilustrasinya Pak Ilya, Bu Miranti, Bu Ote, Bu Yusnidar, Bu Tati Raja pasti sudah kenal lagu ini. Lagu yang sangat indah tentang air mata yang dinyanyikan oleh Demi Russo. Ya, jadi rain and tears are the same, but in the sun, you've got to play the game. When you cry in winter time, you can pretend it's nothing but the rain. Ketika Anda menangis di musim dingin, kau bisa berpura-pura itu bukan derean air mata, tapi hanyalah hujan semata. Memang air mata indah dalam lagu, dalam puisi-puisi, dan juga dalam gambar dan dalam ceritanya. Maka saya akan menceritakannya. Nah, misalnya ini adalah gambar air mata. Kalau Prof. Nazar pernah bilang bahwa air itu diperiksa di dalam mikroskop akan indah sekali kristalnya. Juga air mata. Ini kristal air mata yang sehat seperti daun pakis. Tapi kalau air mata tersebut mengalami kekeringan, maka daun pakis tadi akan rusak. Nah, menjadi tidak beraturan, menjadi tinggal cabang-cabangnya, dan sebagainya. Ini adalah gambaran air mata dalam mikroskop, seperti Prof. Nazar pernah menceritakan gambaran air di dalam mikroskop. Banyak puisinya Pak Hasan. Ini ada diagram air mata. Hujan yang merambat di sela-sela jendela, mengantarkan rindu ke sudut yang paling sepi. Hujan yang jatuh dalam diagram air mata, membentuk grafik kesunyian dalam 3 dimensi. Ini puisi Pak Ahmad Agus. Nah, juga untuk Ibu, semoga setiap air mata yang jatuh dari matamu atas segala kepentinganku menjadi sungai untukmu di surga nanti. Amin. Ini Pak Hasan pasti menangis kalau tentang Ibu. Nah, maka sekarang kita tentang air mata saja sebelum Pak Hasan menangis berurai air mata. Oke, jadi air mata itu dibuat atau ada sistem pengaliran air mata yang disebut aparatus lacrimalis. Air mata itu dibuat oleh kelenjar air mata yang letaknya itu yang biru ini kelenjar air mata dialirkan ke mata, membersihkan mata, membasahkan mata, kemudian dia ada masuk ke dalam lubang kanalis, lacrimalis, lubang kecil ini yang bila lancar dia akan mengalirkan air mata langsung ke hidung. Nah, dia langsung ke hidung. Tapi kalau ini tersumbat maka air mata akan balik kembali berair, airlah mata kita. Ini ceritanya seperti itu. Nah, terus pada mata yang sehat, normalnya orang itu harus berkedip 11-12 detik untuk membasahi dan menjaga kelembapan bola mata. Jadi kelembapan bola mata ditentukan oleh komponen air mata yang berada di permukaan kornea, yang itu terdiri atas air yang diproduksi oleh kelenjar air mata yang biru tadi, yang letaknya di samping atas bola mata, lalu terdiri juga atas minyak yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar mebum atau kelenjar minyak yang berada di bawah kulit kelopak mata atas maupun bawah, di mana
muaranya terdapat di pinggir-pinggir kelopak mata, di mana tempat bulu mata di dekatnya tumbuh. Mbak Susi, mungkin lagu saya bisa dikecilin ya, sudah nggak usah pakai lagu sekarang. Di sini tidak terdengar. Nah, Ya, tidak komponen yang terdengar. ketiga adalah musin atau lendir yang diproduksi oleh sel-sel goblet yang berada di bagian putih mata yang disebut konjungtiva dan juga di kelopak mata bagian dalam. Itu adalah komponen-komponen air mata. Harus ada air, minyak, dan musin atau lendir. Jadi jumlah air mata yang bisa melembabkan bola mata ditentukan oleh produksi dari kelenjar air mata tadi bagus tidak, kemudian menguap tidak. Sesudah berada di kornea, di permukaan kornea, apakah dia menguap dengan cepat atau tidak. Kemudian apakah dia bisa keluar ke saluran pembuangan air mata tadi yang berada di dalam tulang hidung. Kalau produksinya baik, tidak menguap, ekspresinya normal, maka jumlah air mata akan cukup di mata. Nah, jadi keberadaan air mata di permukaan kornea atau di dalam mempengaruhi bola mata itu ada apa saja? Keberadaan air mata dipengaruhi oleh rangsangan fisiologis. Ini rangsangan yang normal. Secara normal, air mata itu harus diproduksi setiap hari, setiap saat, sehingga bisa membasahi permukaan bola mata dengan cukup. Tapi juga ada rangsangan psikologis. Jadi kalau nangis, sedih, marah, kecewa, gembira, sampai tertawa, terpingkal-pingkal, berderai-derai juga mengeluarkan air mata. Sehingga kalau mata kering, jadi saya harus banyak menangis ya dok. Ya sebetulnya enggak, karena berbeda ya. Kalau yang normal itu rangsangannya fisiologis, normal-normal saja. Kalau yang dengan perasaan itu rangsangan psikologis. Ada satu lagi yaitu rangsangan fisiologis. Kalau kita mengiris bawang, kecolok, kena bulu mata yang melengkung ke dalam, kemudian ada benda asing masuk ke kornea dan sebagainya, hal-hal yang fisis yang mengganggu kornea atau konjungtiva, mengganggu bola mata, maka kita juga akan berurai air mata, yang itu namanya rangsangan fisis. Tandanya adalah air matanya akan berproduksi lebih banyak atau disebut lagrimasi. Fisiologis, psikologis, dan fisis. Nah, apa sih gunanya air mata? Fungsi air mata itu untuk apa? Nah, yang pertama untuk melembabkan bola mata, supaya kita kalau matanya lembab, enak, nyaman, dingin, bisa melirik ke sana sini dengan bebas, karena dia moist atau lembab. Juga memberi nutrisi, dia mengandung elektrolit dan oksigen yang berguna pada bola mata, terutama kornea. Dia juga mengandung enzim lizozim yang bisa mencegah infeksi dan bersifat antiseptik, lizozimnya itu, sehingga bisa melemahkan kuman, mencegah infeksi secara ringan sebelum datang infeksi yang sungguh-sungguh yang harus diobati. Sementara akan diobati oleh air mata kita sendiri. Kemudian dia akan membantu proses penyembuhan pada permukaan bola mata. Kalau korneanya luka gores sedikit, konjungtiva kena kecolok ringan, hanya ringan-ringan saja, maka air mata juga akan bisa menyembuhkan. Ada proses penyembuhan atau healing. 24 jam mungkin bisa sembuh kembali kalau ringan, tapi kalau berat sudah harus di-manage. Apakah dia harus dibersihkan, ditutup, di-bandage, dan sebagainya. Kalau ringan, air mata cukup bisa menyembuhkan sendiri. Nah, kemudian karena dengan adanya air mata itu bola mata jadi moist, maka dia akan melancarkan gerak bola mata. Kita bisa melirik ke sana ke sini, berkedip, itu ada karena adanya air mata yang melembabi kornea kita. Yang sangat penting adalah fungsi refraksi. Air mata yang melapisi kornea dengan cukup dan rata, maka membuat kornea menjadi jernih, bening, dan tentu saja ketajaman penglihatan akan lebih bagus. Nah, di sini ini fungsinya keahliannya Dr. Tri yang sekarang juga berada di NPO ini. Dr. Tri, dokternya Ibu Yusnidar, itu ahli refraksi ini. Oke. Nah, sekarang kelainan-kelainan pada air mata. Apa saja sih kelainan-kelainan yang bisa ada? Yang pertama adalah, yang umum adalah mata kering dan mata basah. Mata kering dulu. Nah,
Mata kering merupakan suatu keadaan di mana di bola mata, di kornea, konjungsia, di permukaan bola mata itu kekurangan pelumasan air mata. Sehingga pelumasannya kurang, sehingga terasa kering. Yang disebabkan karena produksinya sendiri berkurang atau proses penguapan air mata yang berlebih. Produksi berkurang misalnya pada orang menopause, kemudian penguapan air mata yang berlebih pada saat kita berada di ruang terus-menerus yang AC-nya dingin, AC itu membuat air mata menguap dan sebagainya. Sehingga keluhan air mata kering itu terjadi pada terutama tadi mata kering, produksi air mata berkurang yaitu pada wanita dan usia lanjut, terutama pada waktu menopause, pada pemakaian lensa kontak. Ini juga keahliannya Dr. Tri. Kemudian pada saat orang-orang tersebut kita pasien memakai obat-obat sistemik yang terus-menerus untuk obat diabetes, obat hipertensi, obat autoimun, obat-obat anti glaukoma, dia harus memakai obat itu terus-menerus karena memang untuk mengendalikan penyakitnya. Sehingga kalau Prof. Suharyadi juga harusnya pakai obat tetes air mata karena beliau harus minum obat diabetes terus-menerus supaya matanya nyaman pakai obat tetes air mata buatan atau artificial tears. Juga ibu-ibu yang lain. Kemudian di lingkungan yang berkelembapan rendah, orang yang kekurangan vitamin A, dan orang-orang yang kelainan bawaan, autoimun, dan sebagainya. Itu beberapa penyebab atau pasien-pasien pada mata kering. Gejalanya apa sih kalau mata kering? Wah, gejalanya tuh kalau orang datang dengan mata kering tuh keluhannya bisa macam-macam, nggak bisa berhenti. Kalau ditulis bisa 70. Dok, mata saya nggak enak banget, gatal, ngantuk, lelah, pedih, pengen merem terus, pengen kedip-kedip, pengen tidur, macam-macam. Nah, kalau saya tulis di sini cuma gatal, seperti rasa panas, berpasir, matanya agak merah, menjadi kabur karena tadi korneanya menjadi kering, jadi nggak licin, nggak rata air matanya, sehingga penglihatannya juga agak kurang eh, jelas. Ketika kedip, tapi jelas lagi. Kedip itu adalah suatu proses meratakan air mata pada permukaan kornea. Habis kedip terang, tapi sebentar lagi sudah nggak terang lagi karena korneanya kering lagi. Maka akan dia merasa lebih nyaman kalau memejamkan bola mata, terutama di lingkungan yang dingin atau berangin. Ini beberapa keluhan yang kalau diure dari keluhannya bisa sampai panjang sekali sampai kita nggak bisa menyela karena keluhannya berapi-api. Itulah keluhan mata kering. Nah, lalu oke Bu, saya periksa ya. Memang betul-betul kering enggak? Nah, jadi pemberitaan mata kering itu apa saja sih? Yang pertama kita lihat dengan alat yang namanya slit lamp untuk melihat membesarkan bola mata, membuat lebih jelas. Oh, ternyata memang meniskesnya kurang. Meniskes itu adalah genangan air mata di atas kelopak mata bagian bawah. Garis kelopak mata bagian bawah itu harusnya di atasnya ada genangan air mata, kira-kira kurang dari 1 mili. Kalau itu menjadi kurang atau nggak ada genangan sama sekali, berarti dengan slit lamp sudah ketahuan bahwa meniskesnya kurang, berarti Bu memang matanya kering. Lebih lanjut saya tes ya Bu, kuantitasnya berapa kurangnya. Maka air mata itu bisa dihitung dengan tes Simer namanya. Kita taruh kertas yang ada sentimeter, ada milimeternya di kelopak mata bagian bawah. Kita biarkan 3-5 menit, maka dia akan terbasahi, kertas tersebut akan terbasahi oleh air mata. Kalau air matanya normal, maka pada mata kanan akan basah sepanjang 12 mili, mata kiri sepanjang 10 mili. Tapi pada orang yang matanya kering, nggak bisa basah sama sekali. Kadang-kadang hanya basah 2 mili, 4 mili, bahkan ada yang sampai 0 mili. Nggak basah sama sekali kertas itu walau ditaruh di sana. Orangnya sudah kepedihan tapi matanya nggak basah. Nah ini sudah merupakan kering sekali pada misalnya pada penyakit autoimun, Sjögren syndrome, dan sebagainya. Nah dengan itu secara kuantitas mata bisa diukur berapa jumlah air matanya. Yang kedua, seperti tadi, kita periksa di mikroskop. Kita ambil air mata sedikit, kita taruh di objek kelas, kita bawa ke laboratorium langsung tanpa dicat, tanpa diapa, maka bisa kelihatan
kristal-kristal air mata yang normal seperti daun pakis, ini bagus seperti daun pakis, kemudian ada yang sudah mulai rusak, daun pakisnya pecah-pecah, bahkan ada yang tinggal disperse, ada yang tinggal cabangnya dan sebagainya. Nanti kita akan nilai ini Ferning test, Fern 1 atau 2, 3, 4. 1 normal, sub-dry, dry, and very dry. Dengan mikroskop kita akan kelihatan sehingga kita bisa memilihkan air mata yang mana yang bisa mengobati ibu tadi, yang kekurangannya apa. Juga ada pemeriksaan yang lebih modern, yaitu pemeriksaan dengan IPL untuk mengetahui bagian mana yang kurang, apakah minyaknya atau airnya atau lendirnya. Nah, kalau sudah diukur seperti tadi, sudah ketahuan, oh ya betul ibu mengalami mata kering, jadi diagnosanya adalah mata kering, lalu diapakan? Yang pertama tentu saja harus diberikan artificial tears atau air mata buatan sesuai petunjuk dari apa yang kurang, dipilihkan air mata yang mana yang sesuai dengan kekurangannya, minyaknya atau airnya atau lendirnya. Kadang-kadang sampai harus diberikan pelembab yang berupa gel pada malam hari sebelum tidur supaya saat tidur matanya tidak kering, bangun tidur rasanya enak. Kadang-kadang yang bangun tidur itu susah membuka mata karena saking keringnya, maka diberi gel sebelum tidur. Terus juga mengkonsumsi omega 3 dan omega 6. Lalu mencegah penguapan air mata dengan cara mengurangi paparan AC secara dingin banget, paparan sinar matahari, dan udara dingin. Itu karena environment yang membuatkan penguapan air mata. Kita bisa atur itu karena environment masih bisa diatasi dengan mengatur suhu udara dan sebagainya. Kalau sangat kering, sampai kita harus menutup saluran pembuangan air mata. Tadi yang ada gambar biru kecil, ada saluran pembuangan air mata dari mata menuju ke tulang hidung, itu bisa kita tutup sebagian bawah, yang bawah saja, yang atas masih bisa untuk mengalirkan. Kadang-kadang dipasang 3 atau 2, ada tag namanya seperti pines kecil dari silikon yang kita pasang di situ, yang bisa permanen maupun bisa tidak permanen. Nanti sesudah dipasang beberapa lama, kalau sudah membaik bisa saja dilepas. Itu pemilihan nanti sesuai dengan pemeriksaan dokter. Nah, sekarang yang kedua, tadi mata kering ceritanya seperti itu. Yang kedua adalah mata basah. Mata saya selalu basah, selalu berair-air. Kenapa nih ya dok? Padahal saya tidak nangis, tidak sedih, tapi mata saya berair terus sampai capek mengelap-ngelap, menghabiskan tisu. Nah, ini mata basah. Nah, mata basah bisa ada 2 macam. Yang satu adalah lagrimasi, di mana produksi air mata yang berlebihan karena rangsangan fisis tadi. Misalnya ada benda asing masuk kornea atau konjungtiva kelilipan, kemudian ada bulu mata yang tumbuh masuk ke dalam sehingga merangsang kornea atau konjungtiva. Kemudian ada litiasis, bintik-bintik putih, yaitu timbunan kalsium pada kelopak mata bagian dalam, termasuk yang mengiris bawang, segala macam tadi adalah menyebabkan lagrimasi atau produksi air mata langsung menjadi bercucuran. Yang kedua adalah epifora. Epifora itu yang tadi tersumbatnya saluran pembuangan air mata, dia tersumbat atau tidak lancar, sehingga air matanya melimpah balik ke mata lagi. Jadi lagrimasi, produksinya yang berlebih, epifora, pembuangannya yang tidak lancar. Lalu diapakan? Nah, ini yang lagrimasi. Misalnya ada yang pertama ini adalah gambar ada benda asing di kornea. Orang-orang yang bekerja di bengkel, di pabrik, ada menggerinda, lalu ada besi-besi yang masuk ke situ. Ada gram yang masuk ke situ. Ya pengatasannya harus gramnya harus diambil. Gramnya diambil, ditutup sehari, maka sudah tidak berair-air lagi, sudah akan sembuh. Nanti dilanjutkan dengan tetes antibiotik dan sebagainya. Yang kedua ini yang tadi, yang litiasis, ada kalsium yang mengendap di kelopak mata bagian dalam. Ini juga harus diambil, mudah, bukan operasi besar, hanya tiduran, ditetes baa, diambil sebentar, beberapa menit selesai, diberikan tetes, maka tidak akan berair-air lagi. Yang ketiga ini, nah, bulu matanya tumbuh ke dalam, terhiasis, masuk merangsang kornea terus-menerus. Ini bisa terjadi pada bayi, pada anak, pada orang dewasa, pada orang tua. Nah, itu bulu mata yang
tanpa disadari ternyata dia tumbuhnya ke arah dalam. Ya ini harus dicabut atau digunting, kalau banyak digunting, kalau sedikit dicabut sehingga tidak merangsang kornea lagi, sehingga tidak berair-air lagi. Kalau dia terus-menerus karena bentuk kelopak matanya yang memang melengkung ke dalam, ya harus dioperasi supaya kelopak mata tadi menjadi melengkung ke luar. Ini yang lagrimasi, pengatasnya seperti itu. Nah, kalau yang epifora, yang mata basah karena melimpah-limpah karena sumbatan dari saluran pembuangan air mata, maka kita atasi dengan kompres hangat dan dimasas di pangkal hidung, di saccus nasolacrimalis, di tempat pembuangan air mata tadi berada. Kapas 3 lembar, kapas kosmetik, kasih air hangat, diperas, dikompreskan pada mata, sambil dimasas di bagian pangkal hidung secara telaten sehingga yang menyumbat tadi bisa rilis sehingga bisa mengalir lagi. Lalu menggunakan, mungkin harus, kalau air mata yang keluar agak keruh, maka harus menggunakan tetes mata antibiotik. Kalau sudah dilakukan itu tetap tersumbat, mungkin harus dilakukan probing atau disondase. Nah, jadi di lubangnya dilebarkan, kemudian kita semprot dengan air yang steril supaya sumbatan-sumbatan tadi terdorong masuk ke dalam hidung sehingga tidak lagi terjadi sumbatan. Atau kalau tetap tidak bisa, terpaksa dilakukan operasi yang namanya dagriocysto-rhinostomy, dipasangkan pipa Jones, pipa yang membuat saluran air matanya berfungsi kembali. Nah, itu adalah para pengatasan mata basah. Tapi ketika seorang ibu meneteskan air mata, hanya mengharapkan menerima semua doanya, maka Allah tak akan pernah membiarkan sia-sia. Ini kalau seorang ibu menangis sambil berdoa, Allah insya Allah pasti mendengar dan doanya tak pernah sia-sia. Kalau anak kecil menangis, ini cucu saya menangis. Kenapa kamu air mata terus-menerus? Karena ternyata dia tuh sekolah di Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarin manasik. Setiap seminggu sekali manasik. Sehingga dia kepingin sekali umroh. Kepingin sekali umroh. Aku kepingin sekali umroh. Oke, ayo kita umroh. Nah, dia bahagia sekali sudah umroh. Sampai sekarang dia menjadi, insya Allah, menjadi anak gadis muslimah yang taat, sekarang sudah besar, sudah di kedokteran gigi. Alhamdulillah, mohon doa restunya, semoga dia tidak akan menangis lagi. Saya kira ceritanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.